Sebenarnya Allah tu sangat-sangat dekat dengan kita. Dan Allah sendiri menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu ya Rasulullah, katakan aku teramat dekat dengan hambaku. Aku akan menjawab semua permintaannya. Maka banyaklah meminta kepada aku, kata Allah, dan pasti aku akan menjawabnya. Tapi dengan syarat kamu yakin dengan aku, kata Allah. Maka aku akan memberikan petunjuk. Aku akan tunjuki jalan-jalanmu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata Nabi SAW menyatakan bahawa memang Allah itu teramat dekat dengan kita. Sebab setiap permintaan yang kita minta mesti Allah kabulkan. Tapi dengan syarat, jangan sampai kita melakukan dua perkara. Pertama, memutuskan silaturahim. Yang kedua, jangan memakan yang haram, meminum yang haram, memakai pakaian yang haram. Otomatis membuat seorang hamba itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang suka memutuskan silaturahim, Allah tidak akan mendengar doanya. Orang yang memakan makanan yang haram, pakaian yang haram, semuanya haram, maka Allah pun tidak akan mendengarkan doanya. Kata Nabi, walaupun dia menangis kepada Allah, Allah tidak akan kabulkan doanya. Yang kedua, tanda Allah kita dekat, atau tanda Allah itu dekat dengan kita adalah bahawa kata Allah Subhanahu Wa Taala, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat itu sangat berat sekali, melainkan dengan orang-orang yang khusyuk, orang yang fokus. Ulama-ulama terdahulu seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, dia kalau ada sesuatu yang kecil saja, dia ingin sesuatu yang kecil itu selesai, dia ambil wudhu, dia salat sunat 2 rakaat, dia minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Ibnu Sina ingin meracik obat, dia untuk meracik obat tu dia ambil wudhu, dia salat sunat 2 rakaat, baru dia meracik obat. Allah, sekecil apapun yang dia inginkan, dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah kabulkan. Allah tunjuki dia, menunjukkan Allah tu sangat-sangat dekat. Mudah-mudahan kita senantiasa berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mendengar detak jantung kita, jeritan hati kita. Jeritan hati kita, Allah tu sangat-sangat maha mendengar. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa terus-menerus mendekatkan diri kita kepada Allah yang maha dekat. Seseorang yang ketika dia tadinya bergelimang dengan kemaksiatan, baik tubuh badannya maupun hartanya, kemudian tiba-tiba dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah semua hartanya dibuang, ataukah dirinya akan dibasuh dengan air panas supaya bersih? Tidak. Pernah ketika Abbas bin Abdul Muttalib dia masuk Islam, maka kata Nabi SAW, ketika Abbas masuk Islam, harta yang ada itu terus gunakan, tapi jangan bermuamalah dengan muamalah yang baru dengan yang haram. Jadi bertaubat itu membersihkan diri, itu tidak harus membuang harta yang haram kemudian kita menggantikan dengan harta yang baru, tidak. Sebab ada juga orang-orang yang bermuamalah tadinya hartanya baik, kemudian dengan dia dibelanjakan atau sistem yang tidak betul menjadi harta yang haram, tadinya halal. Maka begitu juga harta yang tadinya haram, kalau seandainya kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harta yang kita ada itu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat nasuha, maka harta itu tetap menjadi harta kita. Bahkan tubuh badan tadinya durhaka, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh badan ini semuanya nihil, semuanya nol, dihitung daripada kertas putih. Saudaraku, jangan sekali-kali berputus asa. Islam itu sangat mudah, Islam itu sangat indah.
Islam bukan menghancurkan, tapi Islam adalah memperbaiki dan terus memperbaiki sesuatu yang sudah ada, bukan menghilangkan sesuatu yang sudah ada. Islam merenovasi, mereformasi, dan bahkan mentajdid, memperbaharui apa yang sudah ada. Bukan merubah yang sudah ada, bukan menukar yang sudah ada, tapi memperbaiki. Tubuh badan yang tadinya durhaka, yang syirik kepada Allah, bukan ditukar dengan tubuh badan yang baru, tidak. Tapi cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan taubat nasuha, maka bersihlah tubuh badan ini. Harta kita juga seperti itu. Makanya sebenarnya dalam Islam ni, harta yang kita keluarkan 2,5% itu teramat sedikit sebenarnya. Coba kalau seandainya kita lihat kembali kepada diri kita, muamalah kita yang kadang-kadang banyak berbohong, banyak menipu. Ya Allah, kadang-kadang kita tidak layak untuk membelanjakan itu, dan kita sujud dengan harta itu, kita makan dengan harta itu. Tapi Allah hanya minta 2,5% untuk membersihkan. Sebab yang membersihkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diri kita. Fala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu sucikan diri kamu, sebab Allah yang Maha tahu siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling suci. Sebab dialah yang mensucikan. Dia yang Maha suci, dia yang Maha mampu untuk mensucikan orang-orang yang kotor.